Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di dengan Arifin Wijaya Farm Sragen. Barusan tadi saya ngecek lahan yang agak jauh dari kandang karena memang lewati ya. Terus saya ini ngecek juga lahan di belakang kandang teman-teman. Semoga teman-teman pada pagi hari ini, hari Minggu ya, weekend Minggu, juga sempat ngecek lahannya. Semua kondisi sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas di kandang dengan baik untuk menyiapkan bang pakan kita menuju mendekati musim kemarau ya teman-teman ya. Teman-teman, saat ini musim kemarau, musim penghujan, kemudian musim kemarau mungkin akan datang 2-3 bulan lagi. Maka ayo teman-teman kita persiapkan bang pakan kita semaksimalnya. Alhamdulillah ini lahan pakan yang dulu sempat saya review, sudah agak lama ya, lahan ini sudah agak lama. Ini saya review kembali lagi teman-teman. Dulu saat itu musim kemarau, kemudian menjelang musim penghujan. Nah saat ini puncak-puncak masih musim penghujan tinggi ya. Nah ini teman-teman yang ada di bedengan dekat sawah untuk padi itu kurang maksimal teman-teman, karena terlalu bacek ya, kalau bahasa Jawanya terlalu bacek. Kenapa? Karena ini musim penghujan, airnya sangat banyak. Nah disitu agak warna kuning. Itu karena kebanyakan air teman-teman. Tapi yang dalamnya itu cukup hijau karena sebelum kemarin lebat kru sudah saya minta untuk memperdalam kalen ya, untuk air mengalir lebih cepat ke sungai, karena di pinggir sana itu sungai teman-teman ya, di pinggir sana itu sungai sehingga airnya itu cukup mudah. Maka salah satu tip saya ya, boleh nanti ditiru oleh teman-teman yang lain. Kalau ingin mencari lahan pakan, sebaiknya itu yang dekat sungai atau dekat kanal gitu ya. Pembuangan air itu lebih mudah. Kenapa? Karena musim kemarau itu biasanya kurang air, maka dari kanal ataupun dari ini itu bisa ada airnya juga. Kalau misalkan tidak ada, mungkin dari sumur buatan ya, sumur buatan. Kalau di sini karena ini lahan pertanian, jadi cukup mudah teman-teman. Nah sementara kalau musim penghujan, banyak teman-teman saya itu karena musim hujan justru produksi rumputnya turun karena airnya terlalu banyak dan membuang airnya kesulitan. Nah maka salah satu tips saya adalah salah satu tipnya cari lahan yang pinggir sungai atau pinggir saluran air yang besar sehingga mudah untuk membuang air ketika berlebihan. Ini teman-teman, ini pinggir ini rumput pakcong ya teman-teman ya, tingginya mungkin 3 meteran, yang hanya 3 bedeng. Kemudian 3 bedeng berikutnya itu BB Biogen, ada 2 jenis, BB Biogen Biovitas dan BB Biogen Biograss itu teman-teman. Nah ini dulu juga sambil jalan ya, ini lahan indigo vera saya. Nah ternyata dulu beberapa bulan yang lalu lahan indigo vera ini sangat subur walaupun di musim kemarau teman-teman. Nah ini salah satu PR saya adalah ketika di musim hujan ternyata justru produksi indigo veranya menurun. Kenapa menurun? Karena agak telat ini kemarin memperdalam kalen untuk pembuangan air atau parit ya. Tapi alhamdulillah ini dulu sempat kuning. Tapi alhamdulillah ini walaupun beberapa mati ya teman-teman ya. Coba lihat, saya zoom, itu mati. Nah ini PR untuk saya dan juga mungkin pengalaman saya yang bisa dicek oleh teman-teman. Ketika kita nanam seperti indigo vera ataupun rumput ya, itu usahakan jangan sampai bacek, tapi juga jangan sampai kering ketika di musim kemarau. Maka bagaimana kita pandai-pandainya untuk mengatur sistem parit gitu ya. Nah ini teman-teman yang tadi saya katakan 3 bedeng itu pakcong. Nah yang tinggi-tinggi itu BB Biogen teman-teman, BB Biogen Biovitas dan Biograss, karena 3 bedeng pakcong, 2 bedeng Biovitas, 2 bedeng lagi itu Biograss. Nah kita lihat teman-teman yang masih ragu dengan BB Biogen, katanya BB Green sama aja dengan pakcong, maka ini buktinya teman-teman. BB Biogen lebih hijau, produktivitasnya lebih tinggi, batangnya lebih empuk dan lebih manis. Nah sedangkan di sebelah pinggir sana, kenapa itu kok pendek, itu odot ya teman-teman ya, itu odot.
Jadi memang odot nggak terlalu tinggi, agak beda jauh. Walaupun di sana ada beberapa titik itu ada pakcongnya juga. Cuman di bawahnya yang pendek-pendek itu odot. Memang odot nggak mungkin setinggi ini ya, paling 1 meter lah paling tinggi, 1 meter lebih dikit. Oke teman-teman, biar nggak terlalu panjang, tadi ya PR-nya usahakan di lahan jangan terlalu banyak air yang menggenang. Ini berpengaruh di produktivitas pada saat musim penghujan. Tapi pertimbangan juga pada saat musim kemarau itu tidak kering ya, maka harus ada sumber air untuk pengairannya. Nah oke teman-teman, kita coba sambil jalan menuju kandang. Ini lahan saya di sampingnya ya, ada indigo vera. Ini juga yang dulu sempat saya review, ini sudah panen 1 kali. Ini umur 5-6 bulan ya berarti ya, sudah panen 1 kali dan saat ini sudah mulai sebenarnya udah bisa dipanen lagi nih, sudah kayak gini. Cuman karena kami ini surplus pakan ya, surplus pakan sehingga sampai selebat ini kita juga belum sempat untuk ngarit. Di samping ternaknya juga masih sedikit ya teman-teman, tapi nanamnya banyak. Maka boleh teman-teman yang mau ngambil sebagian rumputnya dipersilahkan. Silahkan kontak-kontak nomor kami. Ya ini teman-teman. Di sini juga full legum ya. Ada kaliandra, ada pisang, ada kalau yang jelas yang banyak jelas itu gamal atau cleresyede dan indigo vera. Tidak lupa juga singkong karet ya. Ini sering sekali saya singgung singkong karet. Jadi singkong karet ini salah satu legum favorit selain indigo vera dan gamal ya, serta kaliandra. Itu teman-teman, kita coba menuju sisi lain dari lahan saya tadi ya. Cuman agak kita nggak bisa masuk ya teman-teman ya, kita nggak bisa masuk. Nah kita lihat saja, kita lihat di sana cukup subur, jadi kita surplus pakan ya, kita surplus pakan. Jadi harapannya nanti di musim kemarau kita tidak akan kekurangan pakan lagi. Kenapa saya nanam cukup banyak? Karena di musim kemarau tahun lalu saya mengalami kekurangan pakan. Populasi sudah mendekati 50, pakannya kurang. Nah maka untuk kemarau yang akan datang, saya di kandang saya tidak boleh kekurangan pakan, harus tetap surplus. Ini sudah saya perhitungkan dari sekarang dengan cara menambah lahan baru, baik itu sewa maupun lahan lain kita yang sudah kita miliki untuk ditanami dengan berbagai tanaman, dengan mempertimbangkan ketika musim kemarau tetap bertahan dengan baik, musim penghujan juga tinggal mengatur sirkulasi airnya saja saya kira. Itu teman-teman, salah satunya adalah BB Biogen dan Gamma Umami yang produktivitasnya cukup bagus ya dibandingkan dengan odot tentunya. Kalau dengan pakcong mungkin ya saya yakin pakcong kalah ya. Saya yakin pakcong kalah karena memang sudah terbukti ini di lahan saya BB Biogen dan Gamma Umami cukup bagus. Maka sekali lagi teman-teman yang butuh bibit BB Biogen baik Biovitas maupun Biogras dan juga Gamma Umami ataupun pakcong, silahkan japri, kami siap ribuan bibit, insya Allah bisa siap untuk menghadapi mumpung masih ada sisa waktu 2-3 bulan untuk menambah lahan agar nanti di musim kemarau itu sudah tumbuh subur. Jangan nanti mendekati kemarau sudah nggak ada hujan baru nanam teman-teman, nanti resiko banyak bibit yang mati ataupun tidak mati tapi tumbuhnya kurang maksimal. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga kita sehat selalu walaupun Omikron cukup banyak ya kasusnya. Mari kita jaga, kita taati peraturan pemerintah dengan menggunakan masker ketika bertemu dengan saudara-saudara atau berkumpul dengan teman-teman kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.